Kalau di sini yang kita bahas sekarang, kalau tadi rawi yang imam ataupun sikoh, sahih lidatih keluar dari sahih ligoiri. Sahih ligoiri adalah kumpulan hadis-hadis yang doif, doif, doif. Dengan hasan naik kepada sahih ligoirihi. Namun di sini yang kita inginkan sahih lidatih dari rawi yang imam ataupun sikoh. Nah yang kedua turun mantukbal riwayatuhu tu'tabar fi martabatil hasan lidatih. Kami berikan tadi contoh Abu Mujahid dan juga Sa'dan ataupun Sa'id ibni Bishr dan juga Muhammad ibnu Ishaq dan yang lainnya. Maka rawi-rawi ini soduk hasanul hadis. Mengilzamkan apa hadisnya? Derajatnya hasan. Maka kalau antum mendengar hada hadisun hasan, hadis ini hadis yang hasan, maknanya kalau diperiksa di sanadnya ada rawi yang hafalannya pas-pasan. Dengan catatan hasannya apa? Lidatihi. Tapi kalau hasannya ligoirih dengan yang lain, maknanya bisa jadi dhaif. Berkumpul 2 hadis, 3 hadis dhaif menjadi hasan misalnya. Maka ini dari ucapan wal qabulu huna ala itlaqihi fayashmilu man tuqbalu riwayatuhu wa tabaru fi martabati sahih lidati. Yang kedua, man tuqbalu riwayatuhu wa tabaru fi martabatil hasan lidati. Wa dzalika li anna haula yuhtajju bimarwiyatihim wa in tafawata maratibiha. Maka yang tadi kita katakan derajat imam dan derajat sikoh dan derajat soduk hasanul hadis, maka mereka yuhtaju biriwayatihim. Diterima hadis-hadisnya. Meskipun hukumnya nanti bertingkat-tingkat. Maka kesimpulannya, mereka orang-orang yang ditakdil itu nanti akan menjadi 3 bagian. Ditakdil yang puncak seperti imam. La yujad fil ard ahfad minhu. Wahuwa ahfad man fi Basrah. Seperti tadi Abu Daud atau Yalisi. Dia orang yang paling hafal di Basrah. Tingkatan imam. Maka tingkat yang pertama martabatil imam. Dari rawi-rawi yang ditakdil itu pertama akan lahir rawi yang imam. Takdil yang kedua, rawi yang sikoh saja. Dan ini sudah di atas dari soduk. Dan yang ketiga, rawi yang pas-pasan. Maka takdil berkumpul kepada 3 perkara tadi. Maka tidak ada fulan mentakdil fulan. Kesimpulannya jadi kadzab. Bukan mentakdil kalau itu. Mentajrih. Maka kalau al-jarhu, mulai dari bawah, dia kadzab, pendusta, sampai kepada yang paling atas puncak jarah apa? Sayyul hifdz, layinul hadis. Hafalannya rusak, semuanya dibuang. Namun dibuangnya ada terbagi menjadi 2 nanti. Dhaif yang munjabir bisa naik kepada derajat hasan li ghairi atau sahih li ghairi, dan dhaif jiddan tidak bisa naik. Maka ini permainan jarh. Jarah itu gelanggangnya tadi. Rawi-rawi yang ditinggal seperti kadzab, matruk, wada'ul hadis, ataupun yang paling derajat atas apa? Layinul hadis, hadisnya lunak. Dhaif hadisnya. Sayyul hifdz, hafalannya rusak. Ini tingkatan jarh. Dari paling bawah ke atas. Maka paling atasnya pun tetap ditinggal hadisnya. Ini tajrih, jarh. Adapun ta'dil memberikan faedah kepada kita jika seorang rawi mentakdil 3 perkara. Ima ditakdil secara imam di atas derajat sikoh, atau hasanul hadis yang pas-pasan, maka hadis-hadisnya ima sahih lidati, ima hasan lidati. Adapun jarah, ima dhaif jiddan, ima dhaif yang munjabir. Maka perbedaan di sini antara al-jarh dengan antara at-tautsik ataupun ta'dil sangat jauh. Maka mengilzamkan at-ta'dil, rawinya tadi diterima hadis sahih lidati, atau diterima hadisnya sahih ataupun hasan lidati, dan yang tajrih mengilzamkan rawinya dhaif yang terangkat ataupun dhaifun jiddan.
Ustukmila kalimatut ta'dil fi istilah bimakna at-tautsik. Maka kalimat ta'dil ini diistilahkan oleh muhaditsin dengan at-tautsik. Maka fulan telah mentausik fulan. Seperti tadi. Imam Yahya ibnu Ma'in dan juga Abu Hatim telah mentausik dari rawi Abdullah ibnu Buraidah. Maka makna ta'dil dipergunakan di istilah ilmil hadis di tausik. Seperti tadi, Abdullah ibnu Buraidah mahaluh. Sikoh ya akhi. Man wasaqahu. Itu maknanya. Au bitausik man. Dengan pensikohan siapa? Ditausik oleh siapa? Dikatakan wasaqahu Yahya ibnu Ma'in wa Abu Hatim. Maka istilah ta'dil juga dipergunakan dengan tausik. Wasaqahu fulan. Ditakdil oleh fulan. Fa aslu kalimatu ta'dil yakni al-hukum bi adalati ar-rawi. Lakinnaha qad ustumilat huna bi makna asmal huwa at-tautsik. Maka kalimat ta'dil telah ditakdil oleh fulan, maka masuk maknanya juga telah ditausik oleh fulan. Ai al-hukum bi adalati rawi wa dhabtihi ma'an li'annahuma asas qabul khabari rawi. Maka kesimpulannya seseorang ditausik fulan sikoh, itu maknanya dia diterima dari segi agamanya dan diterima dari hafalannya. Kembali kepada tadi rawi misalnya Muhilli ibnu Khalifah, dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in sikoh, dikatakan oleh Abu Hatim sikoh, ataupun Abdullah ibnu Buraidah tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in sikoh, oleh Abu Hatim sikoh. Maka maknanya apa? Dia diterima dari adalah agamanya. Dan dhabt hafalannya. Maka perlu diketahui bahwa yang menjadi perbedaan, kok ada rawi yang imam dan kok ada rawi yang sikoh, dan ada rawi yang hafalannya pas-pasan, itu bedanya apa ya Hudzaifah? Ad-dhabt. Yang menjadikan pembeda adalah ad-dhabt. Apa ad-dhabt? Hafalan. Maka seperti Imam Ahmad, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibnu Hajjaj, dikatakan imam. Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Dari segi apa? Hafalannya. Seperti tadi, Abu Daud atau Yalisi disebutkan oleh Ali ibn Madini dan oleh Al-Fallas, semuanya mengatakan tidak ada di dunia, di zamannya lebih hafal dari dia. Dan dikatakan ahfad man bil Basrah. Orang ini paling kuat hafalannya di Basrah semua. Di semua Basrah kota ulama itu di zamannya dia yang paling hafal. Maka ini yang menyebabkan dia naik kepada derajat imam. Apakah adalahnya? Salatnya, akhlaknya yang baik? Bukan. Masalah itu adalah biasa, sama semuanya. Yang jelas seorang salat melaksanakan amal-amal yang baik, tamam. Namun yang membedakan jadi derajat imam hafalannya. Dan tadi Muhilli ibnu Khalifah, Abdullah ibnu Buraidah, dan yang lainnya dari rawi-rawi yang sikoh, kenapa turun dari derajat imam seperti Abdullah ibnu Buraidah? Sikoh. Alhamdulillah. Ya sudah, berarti hadisnya sama, sahih lidati. Lalu bisa turun kepada derajat saduq hasanul hadis. Seperti tadi kita misalkan rawi-rawi yang hasan seperti Sa'dan ibnu Bishr dan juga Abu Mujahid dan juga Ali ibnu Mas'adah dan juga Muhammad ibn Ishaq, dan juga bisa kita katakan yang meriwayatkan dari Jabir, Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, Abu Zubair, dan yang lainnya. Maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Kenapa bisa turun dari derajat imam bahkan sikoh kepada hasan lidati? Karena kalau kita rujuk hafalannya pas-pasan. Disebutkan oleh para ulama, la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Laisa bihi ba's, saduq. Ini lafaz-lafaz yang disebutkan oleh istilah para ulama sebagai rawi-rawi yang pas-pasan hafalannya. Maka kesimpulannya di sini, permasalahan at-ta'dil menyebabkan seorang rawi menjadi diterima hadisnya
dari derajat imam ataupun sikoh, maka hadisnya menjadi sahih lidati. Atau diterima hadisnya menjadi derajat hasan lidati dengan lafaz-lafaz la ba'sa bihi, laisa bihi ba's, saduq, sikotun insyaallah dan yang lainnya, maka menjadi derajat hasan lidati. Itulah dari permasalahan ta'dil. Dan kalimat ta'dil diibarahkan para ulama dengan tausik. Seperti wasaqahu fulan. Fulan ini sikoh. Mana pendalilannya? Wasaqahu ibnu Hib. Wasaqahu misalnya Yahya ibnu Ma'in. Wasaqahu Abu Hatim. Maka inilah dari pembahasan kita hari ini. Maka kalimat sikoh maknanya kembali kepada dua perkara. Agamanya diterima dan riwayatnya diterima. Hafalannya diterima. Dinamakan rawi yang sikoh. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.